Hi guys. Oopsies. Is it fine? Yeah. Hi guys. Gercep nih, mantap sekali. Siapa cak? See you ya. Siapa sangka? Hai guys. Baterai aku ternyata 1%. No wonder. Apa? Nih akhirnya aku nge-live lagi. You guys miss me? Of course, right? Aku ngapain ya tadi? Oke. Sumpah WKWK, aku habis lihat, aku baru menyadari satu hal dari akun kamu. Yaitu adalah, ternyata sekarang yang dipin video Harley semua, sumpah. Oh jadi gini ya, syarat untuk bisa masuk ke akun TikToknya harus ada Harley-nya dulu. Paham. Gereja pagi sana, aku gereja pagi dong. Sumpah kayak aku tim gereja pagi deh. Karena kayak, jadi sisa hari minggunya tuh masih bisa dipakai gitu. Aku baru selesai makan malam tadi. Oh my god, I'm so full right now. Jadi sumpah aku makan. Kalian tuh kalau misalnya, ini aku tanya buat yang ke gereja ya, kalau kalian di gereja itu ada gak sih kayak makanan yang kayak selalu ada di daerah gerejanya gitu, maksudnya di sekeliling gereja kalian gitu loh. Soalnya kalau di tempat aku tuh pasti bakmi ada, terus siomay ada, dan aku tadi makan siomay kayak I love siomay. Oh ya guys, aku udah copot my nail art. Kayak aku pengen mengistirahatkan kuku aku dulu, dan aku kayak kangen banget kuku aku, woy. Aku kayak gak nyangka kuku tuh kayak sebagus itu tanpa pakai nail art. Jadi kayak I really miss my nails looking like this. Soto sama bubur tuh kan pasti ada yang wajib. Bentar lagi Harley mendunia, amin. Sumpah, kan aku sempat ngeliat ada kayak ngetekin aku di video doggy yang rasnya Shih Tzu, terus dia kayak kepalanya diangkat gitu kan, dan matanya kayak mau pop out. Itu real ya guys. Harley juga gitu. Kalau misalnya aku lagi sukanya untuk menguncir Harley gitu kan, terus aku kayak pas aku ikut kok matanya dia kayak gini, aku panik dong. And I was like, I think it's fine. Karena udahannya pas aku udah kayak gitu kan, aku sisir juga kan rambutnya, itu kayak ketarik banget. Jadi kayak matanya tuh kayak mau keluar, jadi kayak gitu. Dulu lagi main val, aku temenin dong. Kamu pasti nggak ada yang temenin kan main valnya, jadi aku temenin. Hai. Iya kayak melotot gitu, tapi kayak aku pengen. Guys, kalian tanya-tanya dong. Aku kayak udah lama nggak live, baru kemarin sih live itu. Cuman kayak live kayak gini kayak udah jarang, jadi kayak kalian tanya-tanya dong. Aku pengen menjawab. Aku sambil nyari pertanyaan tahu ini. Kacamata Harley, nggak mau. Aku bingung. Oh, aku sambil nyari pertanyaan deh. Benda yang ingin kamu miliki. Sebenarnya aku lagi pengen apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Kayak kok tiba-tiba. Ini BTW aku gak ada setlist ya guys, jadi kalau misalnya lagunya ngacak itu biarin aja. Benda yang lagi pengen aku miliki tuh kayaknya, aku jujur aku pengen banget punya gym di rumah. Kayak gak tahu, kayak lagi pengen aja kayak barang-barang gym, gak tahu itu kayak treadmill atau kayak barbell atau semacamnya gitu. Aku kayak gak tahu, lagi pengen aja gitu loh. Kayak itu random banget sih jujur, tapi aku pengen
Oke, lanjut. Kenapa ini deep question ya? Kayak yang nyantai aja gak sih? Oh, kalau misal aku warnain rambut, nih ada nih pertanyaan. Ini kayak pertanyaan random gitu ya. Kalau aku warnain rambut, aku pengen warna apa? Sumpah, aku pengen banget rambut aku kayak, kalian tau gak sih yang kayak strawberry blonde gitu? Tapi nggak yang, sebenarnya beda sih. Aku nggak tahu cara jelasinnya guys. Jadi dia tuh bukan strawberry blonde sih sebenarnya, tapi kayak dia tuh kayak warna pink, cuman nggak pink banget gitu loh. Kalian tahu Giselle gak? Giselle Aespa. Nah dia kalau nggak salah tuh, karena aku sempat tanya ke Gen 12, kalian tahu nggak warna rambut yang strawberry blonde gitu. Terus mereka kayak bilang Giselle Aespa. So kayak bukan yang gak sepink dia, kalau dia kan pink banget ya kalau nggak salah ya. Tapi ini kayak agak blonde gitu kan, tau gak sih? Gak tau ya, aku ngerasa kalau warna coklat kayaknya aku nggak cocok deh guys. Aku ngerasa kayaknya warna aku tuh, aku pernah ngecek kan, tapi nggak ngecek yang kayak yang ke ahli buat personal color analysis gitu kan. Itu aku dapetnya deep winter, tapi aku nggak ngerasa aku deep winter karena kalau bisa pakai baju-baju yang warnanya kayak merah marun atau yang biru tapi tua gitu, kayaknya kayak nggak cocok gitu loh di aku. Kayak aku cocok warna abu, putih, pokoknya warna-warna yang agak terang, cuman nggak terang-terang banget gitu. Jadi aku pikir kayaknya kalau rambut aku nggak gitu cocok warna yang kayak warna hitam sepekat itu, kayak nggak kurang cocok gitu rasanya. Tapi aku nggak tahu juga sih. Kuning, no. Sumpah aku pengen banget rambut warna strawberry blonde gitu, sumpah. Tapi kayak nggak mungkin gitu loh, kayaknya agak too much deh. Nanti aku akan pakai filter dulu ya. Peliharaan yang pengen aku pelihara selain dogi, aku udah punya dogi, tapi kayak ada lagi yang pengen aku pelihara kan. Tadi aku pikir aku pengen banget pelihara hamster kan, tapi kayak never mind deh. Aku lagi pengen banget pelihara kura-kura. Ya kayak kecil, jadi aku taruh di meja belajar aku, terus kayak dia di kandang yang kayak kecil, yang kayak kotak gitu doang. Kura-kura satu doang, itu kayak lucu banget sumpah. Aku pengen banget, jadi kayak aku bisa nunjukin ke kalian kalau lagi live kayak nih aku ada kura-kura gitu loh. Aku pengen banget guys. So aku pengen Harley punya teman main aja sih sebenarnya. Ini ngomongin apa, aku lagi kayak melihat pertanyaan-pertanyaan random dan aku pengen jawab. Karena kayak kalian nggak nanyain gitu kan, nggak sih, kayak nanyain pengen cat rambut apa, pengen hewan peliharaan apa, kayaknya kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi aku kayak pengen nyari pertanyaan random aja. Nggak sih, lagi kura-kura kan keras, nggak mungkin dimakan Harley. Tapi kayak pengen aja sih. Pengen liburan kemana lagi? Oh my god, this is a nice question. Aku jujur, aku lagi pengen banget ke Jepang. Aku pengen Korea juga. Gak tau sih. Aku kayak agak nggak FOMO juga sih, tapi kayak aku lagi pengen aja, nggak tahu kenapa. Makasih Kak Farida Mas Batangnya. Aku sumpah aku pengen banget ke Jepang, aku pengen banget ke Korea juga. So aku kayak kepikiran, itu pas aku Korea kan banyak orang Jepang kesana, mungkin lagi liburan juga kan guys, karena aku main ke Dream Park gitu sih. Terus kayak banyak anak-anak muda gitu kan. Terus kayak aku ketemu sama kayak anak-anak muda Jepang gitu, kayak aku gak ngeliat Naila sumpah, tapi kayak banyak orang kayak Naila gitu. Jadi kayak Naila ada clone banyak gitu rasanya. Terus kayak sumpah aku kayak penasaran di Jepang isi kayak gini semua Kak. Terima kasih Kak Vika Mas Batangnya. Iya sumpah kayak Naila tuh jadi banyak pas di sana. Aku ya Naila gitu kan. Tapi kayak aku pengen banget ke Jepang. Ya karena itu sih. Tapi aku juga suka Korea karena kayak kalau di Korea tuh kayak gak apa sih, aku suka aja sama makanan sana guys. Dan aku merasa aku belum explore banyak makanan sana, jadi kayak aku mau kayaknya gitu. Iya aku belum nonton Moana tahu. Karena tuh nonton Moana. Maaf ya. Gak sumpah, aku sebenarnya sama Levi nggak jadi Tom and Jerry kok. Tapi nggak tahu kenapa pas lagi TWT main agak kayak Tom and Jerry. Tapi agak sih. Guys, kalian ngerasa gak sih? Ini coba ya aku mempertanyakan ini. Kan aku kemarin abis teateran kan. Terus aku ketemu kakak staff gitu, Terus kata kakaknya, Arali kamu tinggian ya? Terus aku kayak, enggak dong, karena aku gak bisa tumbuh tinggi lagi gak sih? Ya menurut aku gak bisa tumbuh tinggi lagi sih, menurut aku ya. So kayak, enggak deh Kak, mungkin karena jarang ketemu aja kali, makanya rasanya tinggi, aku bilang gitu dong. Terus tiba-tiba gak tahu pas
Em, pas apa ya, pas pas apa sih, oh pas lagi lagu keberapa gitu kan pakai heels kan, terus aku di sebelah Levi aku kayak wih kok aku ngerasa aku tinggian gitu ya, tapi aku gak yakin juga, jadi aku make sure dong, aku tanya ke Levi, Lev kamu ngerasa aku tinggian gak sih, soalnya kayak aku ngerasa kayak kita tuh tingginya gak sejauh sedrastis itu. Terus tau gak dia bilang apa, sumpah nyebelin banget, terus dia bilang nggak kok, karena kan aku pakai heels yang lebih pendek daripada kamu, jadi kayak itu penyebab kenapa kita kayak tingginya sama, karena aku pakai heels yang lebih tinggi. I was like thanks. Tapi pas aku bandingin sama Ripka tuh aku kayak lumayan gitu loh guys perbedaannya, jadi kayak ini aku nggak tahu ini si Levinya yang iseng apa gimana, tapi aku ngerasa kayak lumayan beda gitu loh sama Ripka ya, I don't know, nanti aku mau coba bandingin lagi. Ya aku ngerasa heelsnya sama aja, orang lagunya sama masa kita pakai heels yang berbeda, nggak mungkin live sumpah. Kalau saya dia lihat aja ya gitu. Most used emoji, oh my god aku lagi suka banget pakai emoji yang sing out yang kayak ya kan, lihat kan ya, kalian tau lah ya, terus itu kayak lucu banget, kayak itu kayak terus itu tuh ada hubungannya sama aku sama Erin sumpah, cuman kayak aku belum ketemu dia lagi, jadi aku nggak bisa share ke kalian. Aku pengennya share pas lagi berdua karena biar lebih seru. Kalau aku sendiri kayak kalian pasti nggak bisa bayangin sumpah. Nanti ya kalau ada Erin baru aku tunjukin ke kalian. Itu lucu banget sumpah. Makasih Kak ada amat supportnya sumpah, tapi itu lucu banget yang single out itu. Single out, anjing out, I don't know, seal. Ya Erin jadi ini sumpah, jadi anime. Iya aku akan bikin makeup tutorial. Sumpah ini sekarang makeup aku beda lagi hari ini. Bahkan warna eyeshadow beda lagi, kayak aku gak tau, aku lagi suka banget nyobain beberapa jenis makeup yang cocok sama aku. Lebih pilih hamster atau kelinci? I think hamster, kelinci kayak gedean gitu. Hobi, sumpah kalau dulu orang nanyain hobi aku apa, aku pasti jawabnya nyanyi kan. Cuman kayak sekarang aku kayak nggak bakal jawab hal yang sama deh. Mungkin sekarang hobi aku nonton, mungkin kan tahu gak sih, kan kemarin sempet teater sementara, aku sempet gak buka YouTube lama banget. Minimal aku sebelumnya tuh selalu nonton YouTube gitu kan guys. Aku selalu gak tau, aku suka aja nonton YouTube gitu kan. Terus kayak aku udah lama kayak gak nonton YouTube sama sekali, 3 minggu walaupun aku sempat balik ke Jakarta, tapi kayak aku nggak nonton YouTube sama sekali gitu karena aku pakai buat istirahat doang. Jadi aku benar nggak nonton YouTube, terus aku tuh tinggal 3 minggu dong. Terus ada satu kartun di YouTube yang aku suka banget nonton, terus aku kayak berharap udah tinggal 3 minggu nih, pasti update-nya udah 5 video atau mungkin lebih, ternyata baru update 3. And I was like cukup menyedihkan sebenarnya untuk aku, kayak it's so sad, padahal aku kayak menunggu banget, cuman kayak it's okay. Terima kasih Kak Mas Batangnya, terima kasih Kak Enzar, arigatou gozaimasu. Ini random banget sumpah lagunya. Apalagi ya guys, nggak ada nggak? Agak nyampur ya kan. Ada yang terawat, oh my god semangat guys. Entahlah apalagi, bantuin. Oh ya kalau misalnya jurusan kuliah ya, kalau misalnya aku nggak psikolog, probably aku tuh sempet kayak kepikiran aku pengen ambil kayak desain atau apa semacamnya gitu kan. Tapi udah pikir lagi kayak enggak deh. Aku pengen banget ambil kuliner gitu, pokoknya nggak tahu apapun itu. Kalau nggak kayak yang kelas yang baking, aku pengen banget keluar negeri buat belajar baking sumpah. Nggak tahu kenapa. Pokoknya TikTok aku tuh lagi sering-seringnya tentang kayak pastry gitu-gitu kan. Terus aku kayak lihat ini belajar di mana, ternyata belajar luar negeri semua. I was like okay. Tapi aku pengen banget sumpah. Kayaknya kalau misalnya aku nggak ambil psychology, probably aku bakal ambil itu deh. Ya aku pengen
aku belum nonton Enola Holmes, so yang ketiga kan nonton 3 kan kalau nggak salah. Aku pengen nonton banget BTW. Coba bentar ya, I forgot deh. Wait ya guys, sebentar aja. Oke, terima kasih Kak Ima. Jadi show-nya. Anyway, maaf banget tadi aku lagi sama cerita. Aku mau nyari yang pemain Enola Holmes, siapa sih namanya? Ini random banget, maaf ya guys. Kayaknya mau nemenin kegabutan aku kan? Character. Oh salah sih, bentar ya guys, kok nggak bisa dicari ya? Enola Holmes characters. Bentar guys, aku lagi nyari guys. Oh, ini aku suka dulu pertama kali celebrity crush aku yang main jadi pasangannya si Enola, siapa sih? Si namanya Louise. Kalian tahu nggak? Sumpah, itu my first ever celebrity crush. Sekarang udah enggak sih. Kan tahu kan pasti. Terima kasih Kak Farida mas batangnya. Tahu kan? Tapi kayak sekarang kayak udah aja gitu loh. Tapi jujur menurut aku kan itu sempet pokoknya sama pas dia masih 2017-an atau 2018 atau 2019, I don't know, I forget sumpah. Pokoknya di tahun-tahun segituan dia tuh kayak lagi masa-masa mudanya kan, masa-masa remaja kan. Itu kayak wow. Gong banget sumpah. Tapi sekarang menurut aku, terus kayak dia sempat menjadi kayak model gitu kan. Terus I was like, ya udah aja. Terus kayak sekarang dia main lagi terus kayak wih, tapi aku kayak ya udah aja sih. Sekarang juga menurut aku cakep sekarang tau, maksudnya kayak sekarang ya udah sudah dewasa aja dianya. Enggak lagi, kalau Justin Bieber aku nggak tertarik itu deh, karena mungkin age gapnya jauh banget ya, dan pas dia masih kecil aku nggak tahu tuh aku udah ada belum sih, I don't know, I don't think so. Jadi kayaknya bukan zaman aku deh Justin Bieber. Kalau misalnya si Louise ini nih masih masuk lah dia, aku masih bisa lah. Ya gitu lah. First bias di K-pop, aku tuh dulu suka Jisoo. Udah Jisoo doang tok. Terus aku sempet BTS aku nggak tahu, aku tahu Butter. Itu semua aku kangen Jogja deh jadinya, itu kayak it's been my internal jokes with Erin, Butter. Everywhere we go kita pasti kayak nyanyiin Butter tiba-tiba, jadi kita tata-tata terus kayak tiba-tiba nyanyi aja Butter. It was so fun. Terima kasih Kak Farida mas batangnya. Terus kita yang kayak ini gerakan khusus buat Butter guys, jadi kita kayak smooth like butter gitu. It's so fun. Tapi dulu kalau di BTS tuh aku suka banget sama Taehyung. Cuman kayak ya udah aja, suka aja. Cuman kayak nggak ngebiasin juga. Cuman tertarik sama dia. Tapi kayak udah bukan bias. Kalau bias aku tuh Jisoo. I love Jisoo so much guys. Dia kayak ngerti nggak sih, cantiknya tuh yang kayak elegan. Terus kayak nggak tahu, aku suka aja sama vibes-nya gitu. Tapi dia bisa jadi fun guys. Itu dia. Kalau kalian melihat kenapa tiba-tiba aku kalau misalnya di depan siapa bisa jadi yang kayak pendiam, tapi kalau misalnya di sini bisa jadi kayak gini, bisa jadi kayak gitu. Ini gara-gara aku ngebayasin Jisoo sumpah. That's why. Karena Jisoo kayak gitu. Ya nggak sih, aku yang baru sadar juga sumpah. Arigatou Kak Ayamzar. Soalnya dia yang kayak randomnya tiba-tiba bisa jadi yang kayak elegan banget, yang kayak diam, yang kayak cuman. Tapi di satu sisi dia yang kayak kocak abis, yang kayak mothering banget, kayak dia tuh ibu banget gitu loh. Jadi kayak aku baru sadar juga sih. Ya gitu. Ya kan? Pantesan suka ngarang. Sepakat. Thank you sudah sepakat. Sumpah aku agak FOMO sih sekarang. Aku kayak FOMO banget buat nonton konser lagi.
cuman kayak coba, tapi mami aku kayak bilang kalau mau nonton konser gak apa, and I was like really, aku sudah dikasih lampu hijau kalau untuk nonton konser, tapi siapa yang like konser, I don't know. Iya sumpah, aku juga kaget pas mami tiba-tiba kayak ngomong kamu mau nonton konser, I was like what, aku nggak habis ngapa-ngapain loh, aku nggak habis nyogok mami apa-apa, aku nggak habis tiba-tiba pijetin mami atau semacamnya, aku nggak tiba-tiba beresin rumah, tiba-tiba bawain tuh, aku kayak this is weird, tapi kayak thank you I guess. Okay. Oh ya guys, kalian tahu gak sih? Jadi dulu ada tuh satu, aku nggak tahu sih namanya apa. Jadi ada, kita bisa kayak nulisin pesan untuk kita di masa depan gitu kan. Jadi dia bakal kirimin via email gitu. Jadi kita tulis di web, terus kayak nanti dia bakal kirimin ke, ya baru bisa ke unlock di tahun yang kita pilih. Misalnya aku pilih tahun 2030 gitu kan, aku baru bisa buka di tahun 2030 tanggal segitu, bulan segitu juga gitu kan. Aku sempet tulis dulu 2023, terus aku kayak nggak mau aku inget, dan pasti aku nggak bakal inget juga sih sebenarnya, tapi kayak dulu aku pede-pede aja aku inget, karena dulu jujur aku nggak pelupa sama sekali, tapi sekarang udah pelupa jadi kayak ya udahlah ya. Tapi dulu tuh aku kan nggak pelupa sama sekali kan, jadi yang kayak aku nggak mau tahu nih aku kapan gitu kan, jadi aku kayak randomly aku scroll tahunnya, terus aku kayak klik, nah close my eyes, terus kayak random kan, jadinya aku nggak tahu tuh kapan. Terus tiba-tiba aku ngecek email aku kayak kemarin, dan ternyata itu udah bisa ke unlock dari 3-4 hari yang lalu, dan aku baru sadar ya karena nggak ada notifnya juga kebetulan. So kayak baca kan, guys, dan kalian tahu apa, aku yang nggak bisa buka di sini deh email di HP soalnya. Emailnya tuh ngerasa isinya kayak aku nanyain ke diri aku yang sekarang. Dulu aku nanyain kayak aku masih suka nggak sama Avatar tuh, karena aku dulu segila itu guys sama Avatar, kayak wow, kayak aku nggak pernah beli merch film atau apa, walaupun kayak fanmade doang tuh kayak aku nggak pernah beli, karena kayak aku pikir no need gitu kan, jadi kayak aku nggak pernah. Terus dulu aku sampai kayak casing HP, nggak sih, tapi aku beli stiker buat taruh di casing. Terus sampai kayak ada hiasan kayak gantungan gitu, kayak keychain, aku beli juga, aku beli photocardnya, kayak itu bahkan nggak official, kayak itu buatan fanmade gitu kan, tapi aku tetap kayak aku pengen, karena emang Avatar tuh merchnya ya udah gitu doang, nggak banyak yang kayak merch K-pop atau merch JKT yang gitu-gitu kan, jadi yang emang nggak ada, jadi aku harus bikin sendiri gitu. Dan saat itu aku beneran yang kayak wow, I'm into Avatar banget, jadi aku yang kayak berusaha apapun itu. Dulu Avatar pernah collab sama apa gitu, aku beli barangnya, jadi aku bisa dapat ininya juga, kayak freebiesnya juga, jadi kayak sesuka itu kan. Terus aku kayak nanya diri aku yang dulu tuh, kayak nanya ke aku yang sekarang, kayak aku masuk Avatar gak? So, aku sebutin karakter Avatarnya, so aku sampai kayak aku nggak nyangka, aku tahu sih aku sesuka itu sama Avatar, tapi kayak aku gak tahu aku sampai nyebutin juga gitu kan. Terus aku nanya, aku juga kayak nanya gimana, karena aku nggak tahu ya itu aku tuh nggak tahu ini nyampenya di tahun kapan pas dulu kan. Jadi aku nanyain gimana keadaan kamu, kayak sekolahnya lancar gak, minimal sekarang aku udah lulus. Iya, sekarang aku udah lulus, tada gitu. Jadi kayak ya random aja sih. Terus nanyain apa lagi ya, ada sih, cuman di situ tuh kayak aku bilang semoga studi aku lancar-lancar, amin. Semoga pas kuliah lancar, walaupun bukan buat sekolah lagi, tapi semoga buat kuliah nanti lancar. Jadi kayak singkat sih pesannya. Terus aku ditanyain juga sekarang aku into apa, karena di situ aku belum suka, kayak aku nggak ngikutin apa-apa selain Avatar kan. Jadi kayak di situ aku juga nanyain aku into apa sekarang, karena ya nggak tahu, aku yakin aja sih pasti berubah kan. Dan ya udah, so kayak iya ya, ternyata ada perbedaan banget. Kayak dulu aku kayak seintu itu sama Avatar, terus kayak sekarang udah enggak, aku sekarang lebih ngikutin apa. Jadi kayak wow, banyak perbedaan gitu kan. Gitu. Avatar yang biru. Terus aku akhirnya bikin lagi guys, aku bikin buat diri aku sendiri, buat nanti kalau aku udah lulus kuliah. Karena kayak ya aku itu panjang, kalau kali ini panjang karena aku udah prepare aja. Aku bikin panjang banget. Kayak aku
pertama-tama aku ceritain dulu sekarang aku lagi ngapain. Bahkan di saat itu kan aku lagi kegiatan kan, mau berangkat kegiatan, aku tulis kayak aku lagi berangkat kegiatan gitu, terus aku habis telepon mami gitu-gitu. Jadi kayak aku ceritain dulu semuanya, terus akhirnya aku tanya, aku kasih beberapa pertanyaan buat diri aku di masa depan gitu. It's fun, semoga nanti aku tetap masih bisa baca. Terima kasih Kak Ina mas batangnya. Itu pertama kali bikin tahun 2023, kayak gak terlalu lama sih, kayak gak berasa gak sih, kayak 3 tahun dong. Kok gak salah 2023 ya, 2023 awal banget, bulan Februari kalau gak salah pas aku cek, Februari 2023. Jadi kayak masih awal banget. Masih tetap bisa. Jadi itu tuh kayak terima kasih Kak Farida mas batangnya. Jadi itu kayak web yang kita ngetik, nanti kita bakal kirim ke future self kita, dan itu kita bisa pilih tahunnya mau kapan. Terima kasih kalian bisa. Kita bisa pilih tahunnya kapan kita mau itu. Cuman karena itu aku random pick tahunnya, jadi aku kayak nggak bisa nge-guess aja pas itu. Gitu deh. Oke, lanjut. Sumpah, something you hate about yourself. Kayak sekarang ini aku lagi gak suka banget sama jam tidur aku. Aku gak benci diri aku sendiri. Of course, why would I? Aku gak benci diri aku. Terima kasih keadaan cendawasinya. Aku gak benci, tapi kayak aku benci kenapa aku bisa tidur cepet gitu sekarang. Nggak sih, aku tetap tidur aja. Cuman kayak sekarang jadi butuh waktu. Biasanya aku kayak langsung tidur kayak 5 menit tidur gitu kan. Terus kayak sekarang jadi kayak lama banget. No, I don't hate myself of course. Why would I? Kayak aku ngapain benci diri aku sendiri, weh. Aku gak benci diri aku, cuma kayak benci kenapa sleep schedule aku jadi berantakan banget. Udah sih itu aja, kayak aku gak benci diri sendiri. Kayak I love myself. I really love myself. Oke, lanjut. Oh, aku pengen ini deh sebutin kayak love language yang pengen aku kuasai juga. Sebenarnya nggak usah dikuasai kan love language. Menurut aku tuh kayak love language tuh kayak apa ya, emang dari sananya gitu kan. Tapi aku pengen menguasai apa ya? Kayaknya aku lebih ke quality time sih. Aku pengen banget bisa ngasih orang quality time. Karena kadang tuh agak susah ya, kayak untuk aku jalan-jalan sama Gendo Basa, menurut aku agak susah. Terima kasih Kak siapa? Jet pribadinya. Kayak aku tuh susah banget guys. Kayak ya karena aku masih terjemput sama papi sih. Jadi kayak aku kayaknya agak ngerepotin kalau misalnya terlalu sering pergi sama Gendo Basa gitu-gitu kan. Cuma tuh kayak aku pengen banget. Kadang aku yang ngidein juga sih. Maaf banget ya mami papi. Kadang kalau misalnya jalan tuh kayak aku pengen jalan kesini yuk, misalnya aku ajak Nina gitu kan, terus kayak tiba-tiba mami nanya siapa yang ngajakin emangnya, terus kayak nggak ada, tiba-tiba kepikiran aja aku gitu, karena ya aku nggak mau jawab itu aku. Ya tapi kayak ngerti gak sih, aku tuh pengen jalan guys, cuman kayak aku gak enak juga di satu sisi, kayak kasihin mami papi aku yang harus nganter aku bolak-balik terus kan, tapi aku pengen jalan-jalan sama mereka. Kayak mereka tuh kayak randomly tiba-tiba Nina pub lagi sama Naila. I was like, kapan mereka jalan-jalannya woy, kayak aku pengen juga, ngerti gak sih? Itu sih itu agak sulit, aku pengen banget quality time. Tapi kayak mungkin sekarang agak sulit. Aku kan belajar mobil sumpah, tapi kayak aku gak bakal dikasih juga. Aku yakin kalau aku belajar mobil ya, itu quality time aku gak bakal cuman ke mall. Itu aku ajak Gen 12 pergi sumpah ke Bandung. Sumpah aku bakal ke Bandung terus kayak sama Ripka deh. Ripka tuh beneran, guys kalian tahu ya, buzzer Bandung tuh sebenarnya Ripka, tahu? Ripka parah banget. Jadi gini ya, selama di Jogja Surabaya kan kita kan, ya kan maksudnya ada Ripka terus dong, setiap hari-hari kita diisi dengan suara Ripka gitu kan, dan yang lainnya juga. Cuman kayak setiap aku lagi ngobrol nih misalnya sama Erin atau sama Levi atau sama siapapun itu kan, aku kayak nanti kita cobain makanan ini yuk, enak tahu katanya, rating di TikToknya bagus gitu kan. Aku like rekomendasiin makanan gitu kan. Terus kayak tiba-tiba tau gak sih di Bandung juga ada ini tau, terus kayak udah dong, itu makanan misalnya, terus kita bahas mall, tau gak sih di Bandung daerah sini tuh ada mall kayak gini tau. Jadi kayak everywhere in Bandung, enggak sih, kayak apapun yang related to Bandung pasti bakal disebutin. It's not even related tau guys, at this point kayak semua hal
pasti ada di Bandung dong, roti pasti ada di Bandung dong, mau Bandung juga pasti punya gitu kan, maksudnya sama gitu loh, kita sama-sama ini kok pasti punya, Jakarta punya, Bandung juga punya gitu kan, pasti dong. Jadi semua hal yang kita sebutin pasti disebutin tapi versi Bandung, ngerti gak sih? Bahkan sesimpel cilor nggak tahu disebut apa, tiba-tiba disebut kayak dekat rumah aku ada tahu cilok enak, terus kayak gak mungkin kita kesana Ripka, ngerti gak sih? Kayak dia beneran buzzer Bandung sumpah. At this point aku yang gak pernah main ke Bandung daerah yang Ripka sebutin, aku jadi tahu nama-namanya. Aku dan Erin hafal sumpah, karena setiap kita lagi ngomong tiba-tiba dia yang kayak di belakang kita, tahu gak sih di Bandung ada ini juga, tahu. Jadi yang kayak oke, Rip, oke. Jadi kita yang kayak tahu tanpa kita pernah pergi ke sana. Jadi ya, dia kayak pengen ke Bandung banget ya guys. Kayak aku harus buka petisi antar jemput Ripka seminggu sekali ke Bandung deh kayaknya. Apa lagi ya? Sumpah ya, terima kasih kawin Mas Batangnya. Apa sih namanya? Kayak ini kayak ditanyain kayak momen apa yang paling kayak buat aku kayak kebayang terus gitu kan. Ya itulah intinya lah ya. Itu adalah setiap momen lagi konser. Gak tau kenapa ya guys, kalau setiap konser tuh aku kayak ngerasa pas lagi GR sama pas lagi tampil ya misalnya, tau ngerasa kayak wow, pasti backstage ya, jadi kayak tangga before stage, jadi tangga backstage, tangga mau ke stage-nya ya, gitu intinya. Gitulah, ngerti gak sih guys? Pokoknya tangga yang buat naik ke stage, tangga member gitu kan. Ya emang ada tangga, sorry, tangga member intinya. Itu aku selalu ngerasa kayak, kan aku pasti kan nunggu dulu dong. Terima kasih Kak Dama transportnya. Jadi kan pasti aku nunggu 1-2 lagu sebelum lagu yang aku bawain kan. Jadi pasti aku nunggu di backstage. Aku selalu yang kayak, ini seriusan ya, aku yang berdiri di atas stage gitu loh. Jadi kayak aku selalu ngebayangin kayak, ini loh ini POV aku sebagai orang di atas stage. Jadi selalu yang kayak ngerasa yang enggak overwhelmed guys, tapi yang kayak gak nyangka aja. Waktu aku sempat lihat di TikTok, ada, aku lupa idol K-pop mana, dia bawa kayak kayak kamera di bajunya pas dia perform gitu kan. Terus kayak isi komennya, oh gini ya POV orang yang perform gitu, oh ini POV idolnya ternyata kayak gini loh, oh ternyata emang gak kelihatan ya, karena kan orangnya banyak kan, ternyata muka kita gak bakal kelihatan karena lampunya yang terang banget dari atas kepalanya di atas stage gitu kan. Jadi kayak orang tuh komennya kayak gitu kan, dan aku langsung kayak, ini aku rasain gitu loh. Jadi kayak, ngerti gak sih? Kayak wow, kayak ini hal yang bakal aku kangenin banget sampai dari JKT. Salah satu hal yang bakal aku kangenin tuh itu kayak perasaan aku yang ada di atas stage-nya itu loh, ngerti kan? Terus kebetulan banget aku pertama kali nonton, sebenarnya kemarin tuh bukan konser sih, yang Cortez itu kan kayak festival gitu kan, tapi tuh aku anggap sebagai konser lah ya intinya. Dan itu pertama kali aku kayak nonton kan, sebelumnya aku nggak pernah kan. Terus aku pertama kali nonton di posisi jadi penonton kan. Terus kayak dari bawah stage aku kayak, oh gini ya POV penonton. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak kebalikannya gitu. Jadi kayak, oh, seperti ini ya ternyata. Sedangkan di atas stage pasti kayak gini nih rasanya. Terus kayak pas mereka tampil tuh aku malah ngebayangin aku di atas stage sumpah. Terus aku kayak, kayaknya kayak gini nih POV-nya kalau dari mereka. Pasti mata mereka isinya biru semua. Karena itu kan lampunya biru kan. So kayak, ini pasti POV dari mereka biru semua deh penontonnya. Pasti yang kelihatan cuman yang raw doang deh. Jadi kayak udah kebayang gitu, ngerti gak sih maksud aku? Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak gitu. Nah, biru semua sini. Gak tau karena lampunya yang terang warna biru pas itu yang pas aku nonton mereka. Jadi kayaknya yang kelihatan warna biru gitu. Gitu deh. Paham kan? Ya gitu deh guys. What's your favorite makeup? Aku makeup apa nih? Jenis makeup kayak eyeshadow atau apa gitu. Kalau makeup style aku lagi suka, nggak tahu sih, aku suka semuanya sih jujur. Oh my
my god, any adventurous thing you want to do? Actually aku lagi mikir, tadi aku baru aja bilang mami aku, Mi kita mendaki gunung yuk. Sorry deh, aku tiba-tiba kayak pengen banget mendaki gunung guys. Gak tau sih, ini bukan gara-gara POV Gen 12 itu ya, bukan. Tapi kayak tiba-tiba tuh gak tau, aku lagi pengen aja menyatu dengan alam gitu rasanya. Gak tau, aku pengen aja. Pas di Jogja pun aku ngerasa kayak pengen banget deh explore tempat-tempat yang kayak masih ada vibes alamnya gitu di Jogja. Cuman kan kayak gak sempet ya, jadi aku kayak masih pengen aja. Terus tiba-tiba aku pengen mendaki gunung aja. Gitu guys, sumpah ya, if you guys see me kayak anak-anak, kalian harus sadar aku juga masih anak-anak guys. Even though aku gak seumuran sama Trisha, gak seanak-anak itu, cuman aku masih anak-anak ya guys. Jadi kalau kalian kaget ternyata aku anaknya kayak anak-anak banget, karena aku masih anak-anak guys. Aku bahkan baru mau masuk kuliah, jadi kalian jangan kaget ya. Sebenernya aku gak apa-apa dipanggil dia deh, cuman kayak it doesn't fit me aja rasanya. Dan kalian baru panggil aku kayak gitu kan, kayak baru sekarang-sekarang ini, jadi kayak gak cocok deh, kayak gak terbiasa aja sih. Soalnya aku gak tetep aja, aku gak berasa kayak aku anak-anak banget, enggak juga. Terima kasih Kak Farida Mas Batangnya. Cuman coba kalian kayak bandingkan gitu loh, kayak 13.000 orang, pasti aku termasuk anak-anaknya, termasuk salah satu anak-anaknya juga. Enggak sih, aku gak termasuk 13.000 orang itu juga sih. Maksud aku ya kayak ngerti lah ya intinya gitu, ya kan. Tapi kalau ada kan, terima kasih Kak Imam Mas Batangnya. Tapi kalau kalian kayak nganggap aku kakak juga gak apa-apa, maksudnya buat adik-adik itu aku gak apa-apa banget, karena aku tetap berasa sebagai kakak juga. Inilah cerita anak tengah guys, ini aku anak tengah di Gen 12, jadi diposisikan sebagai adik aku ya udah, diposisikan sebagai kakak juga kayak ya udah. That's why kayak it still fit me. Cuman karena biasa kok sama Gen 12 I don't feel like adik, jadinya kayak agak strange aja gitu kan. Jadi anggap gemes, so I was like no, ngerti kan? Iya ngerti lah harusnya gitu. Oke, lanjut. Ini random banget dulu aku ngomong gitu. Ya gitu lah pokoknya. Iya, tapi kalau misalnya di passion aku termasuk yang junior, yang adik guys. Aku termasuk yang adik banget. Kalian kalau misalnya kita udah sempat bikin konten video konten TikTok, terus kita kayak urutan dari yang paling kecil ke yang paling tua, itu kalian lihat aku baru abis, pokoknya itu isi Gen 12 semua kan. Pokoknya tuh kalau nggak salah urutannya tuh Kimi, Ripka, Kimi, Levi, Ripka, aku. Jadi aku tuh termasuk yang kayak bawah, ngerti gak sih guys? Aku termasuk yang adik kalau misalnya di tim passion, jadi kayak gitu. Ya kan, aku masuk 6 kalau di passion. Tapi kalau misalnya di Gen 12, of course aku tengah-tengah. Cuman setiap kali aku di sekeliling kayak di sekeliling siapa ya? Ya pokoknya di sekeliling orang-orang Gen 12 yang lebih muda daripada aku tetap kerasa kayak kakak banget gitu. Even karena kalau misalnya di sebelah Erin pun kayak aku gak ngerasa aku adek. Ya karena aku gak tahu ya, aku kalau misalnya sama Erin gitu-gitu aku ngerasa kayak sepantaran gitu loh guys. Jujur. Kalau sama Kalana kadang aku ngerasa adek, tapi kadang ngerasa sepantaran juga sama dia. Oh my god, dream job aku sebenarnya aku pengen banget jadi psychology kan, tapi at some point aku juga pengen banget apa ya, kayaknya aku pengen jadi yang punya bakery deh. Aku nggak pengen baking, tapi kayak aku pengen buka kursus kayak buat baking gitu. Kalau nggak aku kayak ngajarin buat nge-bake aja ya kan. Aku pengen jadi owner bakery, so aku pengen banget bikin bakery aku. Itu tuh rame gara-gara makanannya, ya maksudnya makanan variasinya banyak kan. Karena kadang aku bingung, enggak sih, kadang aku tuh kalau misalnya datang ke bakery tapi kayak rotinya jenisnya nggak banyak tuh, kayak gak banyak pilihan untuk aku gitu loh. Walaupun kalau misalnya ada banyak pilihan pun aku bakal ambilnya
dikit doang sih, tapi kayak aku tetap aja aku pengen memanjakan mata aku melihat makanan-makanan gitu kan. Tapi aku tuh pengen banget di bakery aku tuh kayak banyak banget makanannya, kayak pastry juga banyak, menunya juga banyak. I would love to. Terus aku pengen bakery aku tuh ada kafenya juga, jadi kayak mereka bisa makan di dalam gitu. Terus kayak tempatnya tuh bagus banget, jadi rame tuh gara-gara bagus juga tempatnya, dan every corner itu bisa buat foto. Aku nggak pengen yang kayak kebagian misalnya meja di tengah-tengah kan, tapi tuh nggak dapet spot foto gitu. Aku pengennya walaupun duduk di tengah, tapi tembok belakangnya tuh juga tetap bagus buat foto, ngerti kan? Jadi aku pengen, karena itu agak struggle juga buat aku kadang kalau ke restoran atau ke cafe yang bagus tempat fotonya, itu pasti kayak yang sudut-sudut yang bagus tuh udah pasti penuh kan, dan itu ya penuh, jadi aku nggak bisa ke situ dong, dan pasti sisanya yang tengah-tengah kan. Terus kayak kalau misalnya di tengah tuh agak susah guys foto di tengah, jadi kayak aku pengennya yang besar, spacious banget. Terus jarak per meja tuh lumayan gede, jadi kalau misalnya foto tuh meja sebelah nggak ikut keambil, atau bikin video meja sebelah juga nggak ikut keambil gitu loh. Jadi ya gitu. So, aku bakal siapin kayak aku bakal siapin foto booth di dalamnya. Karena aku rasa kayak sekarang daya tarik suatu cafe juga tempatnya estetik tuh menurut aku, sama ya makanan tuh so enak itu, ya kan. Rotinya pasti mahal, jelas. Satu salt bread 63.000. Terima kasih Kak Farida mas batangnya. Sesuatu yang bisa menghibur aku, apa ya yang bisa menghibur aku? Menurut aku diajak ngobrol aja sih. Aku tipe yang kayak yang penting aku dibikin menjauh dari pikiran aku yang sebelumnya yang bikin aku jadi sedih ataupun jadi marah. Jadi selama aku diajak ngobrol terus topiknya kayak nggak ada hubungannya sama hal-hal yang bikin aku nggak enak, menurut aku itu bakal bikin aku seneng sih. Karena kalau misalnya main sosmed belum tentu dapat yang kayak konten-konten yang bikin aku tawa kan. Kalau tidur juga malah pas bangun malah capek menurut aku, karena tidurnya nggak dengan hati yang bersih gitu, dengan hati yang tenang gitu. Jadi rasanya pas bangun nggak bakal tenang juga. Makanya aku lebih pilih kayak selesain dulu aja baru aku istirahat. Terima kasih Kak Devita mas batangnya. Kalau nggak diselesain tuh kayak nggak enak aja rasanya. Pangkat paham banget. Apa yang aku makan tadi sarapan? Apa yang aku makan pas sarapan ya? Gak ada sih, tadi aku skip breakfast, aku ke lunch aku makan siomay. Sumpah aku seneng banget guys, gak tau aku seseneng itu makan siomay, sumpah. Gak tau kenapa ya. Enak gak? Enak banget. Dan pas banget siomaynya hari ini tuh lagi enak banget. Jadi aku kayak aku tidak menyesal menunggu makan siang. Suka deep talk berarti? Enggak juga sih, biasa aja. Siomay 100.000 itu kah? Ya aku gak pernah makan siomay sampai 100.000 sumpah. Apa lagi ya? Apa ya guys, aku bilang terima kasih Kak Evan mas batangnya. Terima kasih Kak Imam mas batangnya. Makan siomay atau salt breadnya? Apanya yang di cafe aku? Aku nggak mau jualan siomay di cafe aku. Ya di cafe aku pasti isinya kayak roti-rotian, pastry udah pasti ada. Terus aku bakal bikin kopi, tapi kopi harus enak. Karena papi aku suka banget kopi kan. Ya aku minta papi aku yang bikin kopinya sih. Mesti kayak ngajarin cara bikin kopinya. Karena papi aku tuh kayak sepiki itu soal kopi. Sumpah rasanya tuh semua cafe harus dicobain semua kopinya setiap kita ke cafe. Bahkan bukan cafe, bahkan restoran pun pasti yang dipesen kopi gitu. Jadi kayak pasti papi aku kayak nge-rate semua kopi dan dia tahu yang mana yang enak, dia ngerti. Jadi kayaknya aku bakal bikin cafe dengan kopi terenak deh. Terus apa lagi ya?
Oh iya, pokoknya minuman kayak matcha. Abis itu aku harus bikin jus juga. Jadi pilihan untuk orang-orang yang kayak nggak kepengen gitu makanan-makanan yang minuman-minuman yang terlalu berat. Pengennya tuh yang karena belum makan buah, jadi pengennya jus gitu. Terus aku pengen bikin makanan yang low calorie. Terus kayak rotinya, jadi ada yang roti yang ini banget, yang standarnya gimana gitu kan, soft bread standar. Terus aku pengen juga bikin yang corner khusus makanan sehat. Jadi rotinya sehat gitu. Jadi kayak nggak bersalah gitu, kayak dia nggak iri ngeliat orang yang bisa makan ini tapi dia nggak bisa, lagi nggak bisa. Nah jadi aku pengen tuh bikin di satu cafe yang sama. Sumpah smart thinking banget, sumpah. Kadang aku ngerasa kayak gitu, kayak aku pengen jajan juga, woi. Kayak aku mau, tapi kan kayak nggak enak ya kalau misalnya lagi jajan kesini tiba-tiba kayak aku habis jajan, aku harus ke tempat khusus yang makanannya lokal. Itu kayak ngerepotin banget, nih nggak usah makan gitu loh. Jadi aku pengennya tuh dia tetap bisa beli makanan tapi ya gitu. So smart. Seluas apa coba itu? Luas banget pokoknya. Amin. Apalagi ya? Apa ya? Ini nanya introvert, extrovert, ambivert lagi. Apa aja deh aku. Yang penting aku nggak gitu. Sekarang aku nggak gitu peduli dengan aku introvert, extrovert atau apapun itu sih. Karena aku mau menyesuaikan aja dengan lawan bicara aku, sumpah. Jadi kayak ya nggak tahu, aku kayak nggak mau ngaku aku introvert lagi, extrovert lagi, karena itu kayak bukan alasan aja untuk aku bersikap semau aku gitu. Jadi apapun itulah. Ini bukan playlist BTW, ini aku random play lagi seperti biasa. Sumpah ya, aku kepikiran ya guys, aku pengen menjadi seseorang yang kayak aku bisa merubah MBTI orang gitu. Misalnya dia kayak strict selalu MBTI kayak gini kan, tapi aku pengen tiba-tiba aku bisa merubah. Terus aku sempat merenung ya guys, kayaknya kalau misalnya buat ngubah orang dari yang MBTI-nya tuh P belakangnya terus jadi J, ini aku harus ngelakuin ini deh. Aku harus membiasakan dia ngelakuin ini biar dia tiba-tiba berubah jadi J. Makasih kayak misalnya motorsportnya, ngerti kan? Jadi kayak aku udah memikirkan konsep apa aja yang bakal aku lakuin biar MBTI orang itu bisa berubah gitu. Nggak tahu gunanya apa sih, tapi kayak penasaran aja. Supaya apa? Nggak tahu, aku pengen aja. Aku pengen ngetes deh, aku bisa ngubah beneran atau enggak. Ya sebenarnya bisa berubah dengan sendiri. Makanya itu, karena kalau dari dalam kita sendiri kan udah pasti bisa ya. Dengan sering jalannya waktu, dengan kebiasaan kita yang mungkin berubah, udah pasti MBTI menurut aku bakal berubah juga. Tapi at some point kalau misal orang lain yang ngubah tuh kayak strange aja gitu, kayak itu ya ngapain gitu kan. Tapi aku pengen. Shalom juga. Terima kasih Kak Devita motorsportnya. Aku belum makan nasi padang, sumpah, nanti aja. Tapi aku masih kepengen kok. Nggak tahu kenapa aku masih kepengen banget. Sumpah kan kemarin tuh aku sempet ngomongin buku sama Trisha kan. Terus pokoknya ngobrol-ngobrol. Terus kayak Trisha tuh kayak kayaknya dia suka sama ending yang happy kan. Ya siapa sih gak suka sama happy ending? Mau cerita dari happy ending aku juga bingung. Tapi kayak dia suka kan. Terus kayak pas aku bilang aku suka yang ini lagi Trisha, yang sad ending, yang karakternya ada yang jadi ubi gitu kan. Terus langsung kayak langsung kayak gak ajak ngobrol aku lagi. Langsung berhenti topik buku kita, sumpah. Dan gak tau, kayak membekas gitu loh guys. Langsung kayak membekas. So kalau film yang sad ending tuh membekas banget woy. Dan aku suka. Tapi aku juga suka sih sama buku yang happy ending. Cuman kayak gak apa, aku ngincer aja. Terus kayak tau apa, kan aku bilang aku kayak gitu kan. So aku scroll TikTok waktu itu. Terus ada AU gitu yang lewat kan. Ada satu akun, wah dia kayak spesialis
bikin sad ending itu wow, satupun karyanya nggak ada yang aku sampai bilang ini karya loh, karena saking gongnya. Jadi kayak endingnya tuh nggak ketebak banget, ngerti gak sih guys? Kayak aku nebaknya nih, misalnya ya ada ini aku ceritain dikit deh. Jadi ada dua karakter kakak adik gitu kan. Kakaknya nih intinya yang kayak sayang banget sama adiknya, tapi adiknya kayak gengsi gitu kan. Terus aku kayak ini ketebak, ntar juga pasti adiknya bakal tiba-tiba jadi sayang banget sama kakaknya. Terima kasih Kak Ima JKT Show-nya. Karena si kakaknya ini pengen nikah, jadi kayak ntar paling setnya gara-gara tiba-tiba si adiknya nggak gengsi lagi gitu kan. I was like, ya ini mah nggak inilah, nggak sedih. Sumpah tiba-tiba tuh ada aja pas adiknya lagi nulis surat, udah dong kayak ini bakal lanjut ke hari kakaknya nikah nih gitu kan. Kayak apa yang bakal sedih gitu kan. Terus gak tau kenapa tiba-tiba si karakter adenya nih ngechat temennya. Terus kayak temennya kayak nanyain adenya, temennya ini kenapa, si ade ini kenapa, temennya si adenya yang ini ya. Dia tanya, kok kamu kayak gini sih, kamu kenapa gitu kan katanya. Terus kayak si ade ini bingung, kenapa apanya. Dia bingung kenapa temennya kayak gitu tiba-tiba. Padahal kan dia lagi minta tolong, menurut dia surat buat kakaknya ini udah bagus belum gitu kan. Terus kata temennya tuh kayak, kamu tuh masih gak bisa terima ya kalau kakak kamu tuh udah meninggal 2 hari yang lalu. Terus aku kayak kok tiba-tiba jadi kayak aku yang kayak kok kesini arahnya. Karena tuh kakaknya udah mau nikah, yang kayak kakaknya tuh udah siapin semuanya buat nikah, ngerti gak sih guys? Jadi aku kayak terus kakaknya tuh yang gak ada kabar soal kakaknya lagi, emang tiba-tiba tuh fokus ke karakter adiknya. Makanya kita nggak bisa nebak kan kakaknya kayak gimana kan. Pokoknya cerita tentang kakaknya tuh berhenti pas mereka lagi siapin baju buat kakaknya. Terus mereka sempat makan bareng dulu, kakak adik ini sempat makan bareng dulu. Terus tiba-tiba nyampe lah di hari yang si adik ini nanya ke temennya, udah bagus belum surat, tiba-tiba boom. Oh kayak guys, what happened? Kayak kaget banget sumpah. Kayak dia bilang, kamu nggak sadar kalau kakak kamu udah kayak kemarin tuh kecelakaan gitu kan. So kayak no, siapa yang sadar? Terus kayak dikirimin sama temennya kayak berita soal kakaknya tuh meninggal kayak car crash gitu-gitulah intinya. Terus soalnya temennya kayak ngechat sebelum itu, temennya kayak ngechat, kamu di mana gitu, yang lain udah pada nungguin kamu. I was like, nungguin mau bacain surat gitu. Karena kayak oke, harusnya bakal sedihnya bentar lagi kayak karena mau bacain surat gitu kan. Ternyata orang-orang tuh nungguin di pemakaman kakaknya, ngerti gak sih? Terus langsung kayak no, don't do this to me. Itu sedih banget guys. Itu aku kayak baru bangun kan, so kayak aku ngecek notifikasi, terus aku kayak TikTok aku bunyi. Terus aku ngecek kan, Kimi ngirimin streak gitu intinya. Tapi itu bukan video dari Kimi. Terus akhirnya aku kayak lanjut scrolling TikTok, right? Terus kayak itu lewat pagi-pagi guys. Sumpah aku belum kayak, aku emosi aku tuh kayak belum stabil gitu kan. Sumpah itu kayak yang tadi aku kayak kebayang endingnya, aku tiba-tiba langsung nangis. Sumpah itu beneran sesedih itu, sumpah. Kaget banget, terlalu plot twist kan. Aku juga gak nyangka sumpah. Terus tapi kayak masih lanjut, jadi dia nggak ngegantung gitu loh guys, ceritanya nggak ngegantung di mana si Ade tuh udah waktunya untuk ngebacain buat si kakaknya ini, udah nggak berhenti di situ, masih dibuatin kayak cerita kalau si kakaknya nih sempat tulis surat juga buat adenya pas nggak tahu disimpan di mobil lah intinya si surat ini, nggak tahu sebelum berangkat apa gimana nih, sebelum kecelakaan itu terjadi kan. Dia kakaknya tuh bilang kok dia nulis surat ini di mobil karena pas nulis surat ini dia nangis kayak ngebayangin kalau pas dia udah nikah nanti dia harus pisah sama adenya. Aku kayak jadi double sedihnya, ngerti gak sih guys? Kayak terima kasih Kak siapa JKT Show-nya, kayak sedihnya double banget. Aku gak bisa, I'm not mentally prepared for that. Sedih banget pokoknya. Tapi aku suka karya-karya dia sih, aku pengen baca lagi tapi aku lupa. Aku harus scroll lagi deh kayak nanti. Dan so sad itu, kayak aku gak nyangka aja ada orang yang bikin alur cerita wow, chill gak sih? Kayak aku suka sih sad ending, tapi itu mengagetkan aku banget jujur. Aku pikir itu kayaknya karya orang luar deh, kayak aku baru tahu ternyata orang luar juga tulis AU gitu, ternyata aku baru tahu.
karena aku beneran kayak sedih banget. Aku juga lupa guys judulnya, aku aja nggak tahu akun TikToknya apa. Itu tuh sekali lewat, tapi aku pernah nge-like. Jadi entar aku harus nge-scroll banyak. Itu udah lumayan lama. Ada kali seminggu. Akan aku pasti nge-like video nggak cuma 1 ya per minggu ya. Jadi kayak harus cari di TikTok. Iya di TikTok. Bagus sih. So aku kayak sempet nge-scroll video-video dia yang lain dan emang bagus. Sedih semua jujur banget sedih semua sumpah. Tapi aku senang. Aku bakal baca lagi. Sedih banget sumpah. Aku senang. Ya pokoknya tapi intinya tuh kayak si adiknya tuh emang pengen pergi juga guys. Adiknya tuh bakal ninggalin juga sebenarnya, bakal kuliah di luar negeri. Terus yang tadi aku bilang kakaknya nulis surat di mobil biar dia nggak nangis. Kan akhirnya dapat tuh surat kan, si adiknya pegang. Ternyata surat terus dibaca sebelum dia berangkat kuliah ke luar negeri. Pas dia duduk pesawat dia baca doang, wah itu kebawa banget sumpah atmosfernya. Keren. Enggak, bahasa Inggris. Iya orang luar, saya lewat tau. Itu sedih banget. Suka sih sad ending, aku suka banget sama cerita sad ending. Cuman ini terlalu kaget, ngerti gak sih, kayak belum siap. Karena kadang kalau sad ending aku udah nebak endingnya, jadi kayak menurut aku biasa aja gitu loh, jadi biasa aja. Tapi karena ini aku gak expect endingnya, jadi jujur trauma bacanya sumpah guys. Itu cuman, aku lupa itu one shot atau ada part 2-nya deh, aku lupa. Ya sebagus itu buat siapapun kakak yang menulis, untuk autornya, you're doing a great job. Lanjutkan, itu bakat sumpah. Itu bakat banget. Kayak aduh gak bisa aku. Paling mas kalau one shot kan. Tapi yang bikin aku gak males adalah dia tuh ceritanya tuh lumayan padat kan. Terus walaupun dia padat tuh dia masih ada lanjutannya, jadi gak gantung di ending yang tadi aku bilang. Makanya aku kayak cukup menikmati. Dia memanfaatkan 35 slide yang seharusnya dipakai 35. Kadang tuh AU tuh kayak cuma 17-an. Jadi kalau misalnya dapet yang kayak 35 tuh kayak, kenapa kamu suka set ending, Bum? Gak enak lah. Gak tahu ya, seru aja. Sumpah deh. Terus kalian tahu gak sih sound TikTok yang ada kayak liriknya tuh Lord I'm 1, I'm 2, 3, 4, 500 meters away, apa gitu lagunya, aku lupa lagi judulnya kayak gimana. Tahu kan? Wah itu spesialis lagu kalau AU-nya tuh sad ending sumpah. Jadi aku suka. Oh Miles ya, iya 500 miles away apa gitu. Dan aku setiap denger lagu itu, tahu nih arahnya kemana. Ini pasti sad, jadi kayak aku suka. Dan itu bikin aku trauma dikit lagu-lagu itu, karena kayak emang beneran sad yang bikin pakai lagu itu. It was good actually. Udah ketebak, sebenarnya ketebak, cuman kayak bikin ya enggak juga sih, ketebak aja ini bakal sad ending, cuman kayak nggak tahu nih endingnya bakal kayak gimana. Yang kayak tadi aku bilang, tahu ini bakal ujung-ujung kakaknya nikah, ternyata nggak nikah. Gak bisa, aku nggak bisa banget. Terus kayak karakternya tuh nggak itu doang gitu loh guys. Kan mungkin karakternya kan ngebayangin adik, kakak, dan pasangan si kakaknya udah itu doang. Enggak, temennya si Ade ini juga punya kakak, dan ternyata kakaknya tuh udah meninggal duluan. Jadi kakak temennya si Ade punya kakak, ini temennya si kakaknya juga. Jadi mereka temenan, bestian, kakak Ade tuh saling bestian gitu loh. Jadi kayak bagus banget, ngerti gak sih? Kayak ada hubungannya, semua karakter tuh kayak terhubung. Terus si kakaknya karakter utama ini tuh udah janji sama temennya bakal ngejagain si temen adeknya. Ujung-ujungnya meninggal juga kan, bayangin guys. Sedih banget kan, itu yang bikin aku tuh kayak woi jangan gini. Makanya bagus banget, sumpah itu orang bisa bikin gitu ajaib. Wah otaknya bagus banget sumpah. Pengen kan baca, tapi aku juga nggak tahu akunnya apa. Calon pengantinnya gimana ya itu? Tapi dia nggak gitu banyak diceritain, karena ini lebih kayak pengen ceritain soal hubungan persaudaraan kayak adik kakaknya ini mereka tuh sedekat itu sebenarnya.
Terus kayak sempat ada flashback kayak gimana awal mereka adik kakak ini bisa sedekat itu gitu kan. Kayak kakaknya selalu ngusahain buat datang ke lomba-lomba adiknya, walaupun cuma aku lupa kayaknya ada part 2-nya deh kayaknya deh, karena panjang banget kalau dipikir-pikir lagi, aku lupa. Tapi itu beneran yang kayak kalau bisa soal pasangan si kakaknya sih gitu doang sih, nggak panjang ceritanya. Jadi kayak memang lebih fokus ke si adik kakaknya ini. Cuman kayak pasangan kakaknya dibikin kayak udah sedewasa itu, dia kayak udah paham, kayak dia ngerasa sedih juga tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya mau gimana lagi gitu loh. Udah dibikin sesiap itu, udah sematang itu, jadi kita nggak gitu terlalu fokus dengan si calon kakaknya ini. Jadi lebih fokus sama perasaan adiknya yang emang tergolong masih fragile karena masih remaja gitu kan. Kayak ngerti gak sih, sebenarnya nggak perlu kalian bayangin ya, nggak perlu kalian rasakan juga, nggak usah diresapi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, emang Otoro nih ngebuat semuanya tuh udah sedemikian rupa gitu, dimana karakter kakaknya yang udah sangat dewasa, calon kakaknya yang lebih dewasa lagi karena bisa menerima segalanya mau gimana pun juga, dan si adik yang sebenarnya karena masih remaja dan masih ada gengsi sama kakaknya ini, dibuat emang beneran masih remaja gitu, masih yang kayak apa sih gitu loh. Ini adalah nikmat dari membaca AU guys. Kalian bisa kayak menilai, sebenarnya AU tuh nggak dibilang kayak alurnya bagus, ini gak ketebak, tapi kayak cara mereka bikin karakternya ini bisa dapat banget, itu loh yang bikin jadi wow. Kalian harus tahu karakter AU sih menurut aku. Yang bikin aku kayak tertarik buat baca tuh ya karena aku pengen tahu aja karakter yang dibuat manusia kayak gimana, sifat buatan manusia tuh kayak gimana, aku pengen tahu. Ya aku selalu kayak memperhatikan itunya juga. Iya. Ya ada gambarnya juga, jadi tapi nggak banyak gambarnya tuh, kayak menurut aku dikit, nggak dikit sih tapi ada beberapa sih, cuman nggak full gambar gitu loh. Jadi ada satu slide yang isinya tulisan semua kayak diceritain itu. Kayak jujur aku tuh kadang kalau baca AU tuh kurang suka yang emang isinya full tulisan kan, tapi karena 1-5 slide pertama tuh bikin menarik banget, aku jadi baca sumpah 1 slide full, karena emang mereka berhasil buat ngebaitnya tuh berhasil. Jadi makanya aku mau baca, keren banget sumpah. Aku pengen nge-review deh, aku pengen banget nge-review buku, aku pengen banget nge-review movie, aku pengen nge-review semuanya. Aku hafal, ya kan? Emang ini kayaknya job aku deh guys. Iya kan? Kayak aku aja kayak bingung ngapain aku kayak mikirin sejauh ini, kayak gak perlu, tapi aku pengen aja mikirin. It is that good. Ya kan, nanti kayaknya kalau misalnya aku ada baca AU apa, aku bakal share ke kalian di komen. Maksudnya bukan share link AU-nya enggak, tapi aku kayak bakal share menurut aku gimana, aku bakal ceritain secara garis besar seperti apa, ntar aku bakal rangkumin dan aku bakal review kalian dengerin dari cerita aku ya, biar kalian nggak perlu capek-capek baca semuanya dari awal, tapi aku ceritain secara garis besarnya, jadi kita bisa kayak ngobrol kayak gini. Keren banget sumpah, seru banget ya. Request novel boleh sih, tapi kok novel kepanjangan gak sih, gimana reviewnya boy? No. Tapi seru sih. Aku suka buku apa? Aku novel apa aja sih? Yang set ending boleh. Yang gak set ending juga gak apa-apa sih. Cuma aku lebih suka aja yang set ending. Aku tiba-tiba suka AU tuh karena menurut aku AU tuh kayak versi singkat dari novel, walaupun isinya nggak teks doang, ada yang kayak misalnya chatnya atau kayak foto di mash up gitu, digabung sama kayak Instagram story gitu-gitu kan, dibikin per slide-nya, tapi ringkas aja gitu menurut aku. Aku tuh suka AU yang one shot tapi cukup berhentinya di situ gitu loh, gak ngegantung. Wah itu tuh kalian hebat, makasih kalian dari cendawasinya. Daripada emang rencananya tuh mau one shot tapi dibikin ngegantung, terus pas dimintain part 2 kayak ya udah, ngerti gak sih? Aku juga gak tau judul AU-nya sumpah. Seru
kan. Kita seru banget sih guys. Kayak nanyain birthday t-shirt ya. Sabar ya. Nanti kalau misalnya birthday t-shirt udah keluar, aku bakal kayak kasih ide kalian untuk mix and match outfit with my birthday t-shirt. Karena keep in your mind kalau misalnya t-shirt tuh sebenarnya emang basic kan. Sebenarnya ya. Justru aku sendiri kurang suka pakai t-shirt doang, kayak plain t-shirt aku kurang suka. Tapi kayak gak tau kenapa tiba-tiba tuh aku kan lagi suka mix and match baju kan. Aku sekarang malah lagi nyari t-shirt, sumpah. Aku lagi nyari kaos, ya ada gambar dikit gak masalah, yang penting kaos. Aku lagi nyari kaos buat aku kayak pair sama ya apapun baju yang aku punya di lemari. Karena kayak why not, kenapa baju itu lagi aja, itu lagi aja. Nanti kan harus lihat sumpah. Aku bakal kasih ide kalian buat mix and match. Ih seru banget, sumpah. Ini aku bakal kasih beberapa ide yang bisa kalian pakai. Aku bakal bikin versi yang untuk yang mungkin bisa yang tidak bisa pakai baju yang terlalu terbuka, yang kayak celana pendek. Nggak, aku bakal bikin versi yang bisa pakai celana panjang atau pakai rok atau segala macam gitu. Nanti aku akan mix and match untuk kalian. Jadi kalian bisa di recreate ya. Oke. Jadi kan bisa, karena kan kaos doang kan, kayak kaos doang bingung mau diapain kan. Aku nggak bisa cuma pakai kaos doang nih, aku harus pakai yang lengan panjang misalnya. Aku bakal bikinin, tenang aja. Oke, kalian tunggu ya. Kece gak berdiri lah. Kalau aku yang pakai sih kece ya. Kalau kalian yang pakai pasti kece kok. Chill aja, itu ada auranya. British itu tuh ada auranya guys. Sumpah, menurut aku tuh British aku gak gitu rame banget ya. It's a bit spoiler, tapi menurut aku gak serame itu. Dan apa ya, ya gak serame itu aja sih. Udah itu doang spoiler yang bisa aku kasih. Malah gak tahu ya. Kayaknya menurut kalian ini gak arali banget. Lagi aku juga gak tahu ya maksud kalian tuh arali banget tuh apa, aku gak paham. Kayak I don't get the context. Aku agak gak paham maksud kalian yang arali banget tuh seperti apa. Oh gunting-gunting, hey, what? Jangan gak sih? Sumpah, aku udah kepikiran 2 style buat nge-styling my birthday t-shirt. Ada 2. Kalian tungguin ya. Aku belum bikin konten itu sih, temen aku nanti mau bikin. Kalian tungguin aja. La la la. Saya cocok buat kakak yang pakai hijab gak? Aku bakal bikin guys, tenang aja, oke? Tenang aja, aku bakal bikin yang kayak bisa kalian pakai juga stylingnya. Ya maksudnya bukan kaosnya tiba-tiba bentuk aku beda sendiri, lengan panjang dan sebagainya, yang enggak ya. Bentuknya ya normal kaos, cuma nanti aku bakal coba untuk style kayak gitu. Terima kasih Kak Ima, Mas Batangnya. Nge-stylingnya kayak gitu, maksud aku gitu. Bumil friendly, nggak, jujur aku nggak tahu ya. Harusnya sih friendly aja ya. Bumil friendly tuh gimana ya? Maaf ya Kak, belum pernah hamil jadi nggak tahu. Aku juga bingung stylingnya gimana. Kayaknya kalau untuk kakak bumil kayaknya pakai yang size yang agak gedean nggak apa-apa sumpah. Itu pilihan size kebetulan banyak kan. Ada tuh size-nya banyak. Kalau misalnya emang ngerasa kayaknya kalau yang terlalu yang size-nya mungkin S, mungkin kayak agak kurang nyaman dipakainya gitu kan, maunya yang longgar-longgar. Banyak Kak, sampai size yang paling besar pun ada. Jadi bisa banget dipakai untuk kakak bumil. Jadi siapapun yang mau pakai bisa, dari segala umur, anak kecil, anak besar, anak-anak bisa ya. Jadi bisa banget, oke? Iya, bener bisa. Oke kakak. Sampai aku tunggu ya, kalian harus samaan sama aku.
ini promosi banget karena beneran bisa guys. Misalnya kalian lagi acara sekolah terus kayak kalian boleh pakai baju apa aja, dress code yang aku ini bisa banget karena dia nggak yang kayak boom banget, enggak. Jadi nggak yang kelihatan kayak ih apaan sih itu baju apa sih, enggak yang kayak gitu kelihatan nih. Jadi kalian bisa banget pakai ke sekolah, aman banget. Kalian mau pakai kantor juga aman banget. Bisa ada acara kayak kita ada gathering nih, kalian boleh pakai baju bebas juga. Atau nggak kayak kalian nginep kan pasti nggak mungkin pakai baju dari kantornya doang dong. Biasanya ada seragam kantor kan, tapi kan kadang kalau misalnya nginep boleh pakai baju bebas dong setelahnya. Nah boleh banget kakak pakai birthday t-shirt aku karena itu menurut aku netral sekali dan tidak terlalu ramai. Jadi kayak bisa banget dan orang-orang kayak ih lucu banget tumben pakai baju yang kayak gitu kan. Kayak iya nih aku lagi pakai baju karena ini birthday t-shirtnya Oshi aku gitu. Jadi boleh banget. Atau misalnya kayak ada acara keluarga pakai yang maunya yang kayak malas pakai kemeja kayak terlalu rapi gitu kan, pakai aja birthday t-shirt aku terus nanti mungkin pakai outer biar makin kece, boleh banget sumpah. Jadi kelihatannya kayak nggak terlalu basic kan, nggak terlalu kayak biasa aja t-shirt dong, kayak nggak mau deh. Bisa banget pakai outer, iya kan. Misalkan kalian pengen jalan-jalan tapi kayak panas banget sih Indonesia kalau matahari ada 3 ya, aduh males banget keluar, terik panas, bingung pakai baju apa, kayak nggak mau pergi deh. Tapi kalian tetap mau pergi gitu kan misalnya, atau dijanjiin sama teman, kan bisa banget pakai kaos aku karena kaosnya tuh kayak ya udah simple kaos, kan nggak bakal ngerasa kepanasan pas lagi menghadapi 3 matahari yang ada di Indonesia ini teman-teman, gitu deh. Jadi bisa banget ya Besti. Buat tidur juga bisa banget, gak apa-apa banget buat tidur karena nyaman banget kan, bisa langsung terus membayangkan arali pas kalian lagi pakai si birthday t-shirtnya gitu. Bisa banget. Gak ada alasan untuk tidak mempunyai birthday t-shirt saya. Oke. Yap. Kalian mau gak sih? Pasti kayak kembaran lo sama aku, kece banget loh. Kita matching loh guys, akhirnya kita ada matching items. Kan mungkin kita kan ada yang kayak nggak bisa pakai anting, kan kita nggak mungkin samaan anting gitu kan. Atau mungkin kita nggak bisa samaan baju karena kan mungkin kalian nggak bisa pakai baju yang kayak aku. Kakak yang cowok kan nggak mungkin pakai baju kayak aku kan. Atau kalian kan nggak mungkin matching makeup, kan yang kakak yang cowok juga nggak mungkin pakai makeup kayak aku kan mungkin. Ya mungkin. Atau kan nggak mungkin matching kuku, siapa tahu ada anak-anak yang nggak boleh pakai kuku-kukuan. Nah, kalau kaos kan bisa dong. Semua orang butuh kaos, seenggaknya 1 di lemari mereka, ya nggak sih? Ya kan? Jadi kan lucu gak sih kalau kita samaan, ada satu barang yang samaan, kita matching loh guys. Lucu banget, aku sih mau ya matchingan sama Oshi aku. Besok kapan tunggu aja ya di akun Instagramnya Team Merch, oke? Ya gue nih salesnya. Kan kalau misalnya aku udah punya bakery sendiri, aku aja yang promosiin. Izin ke ortu kak. Oh my god. Oke. Aku udah kelihatan kayak anak baik-baik. Oke. Kita ini buat adik-adik di luar sana ya yang mau izin ke orang tuanya. Kita action ya. 1, 2, 3 action. Kok 4, 3 action. Halo Om Tante, aku Arali dari JKT48. Jadi anak Om Tante itu pengen banget satu kaos. Kaos apa? Itu adalah kaos birthday t-shirt aku. Jadi karena ini perdana banget aku punya kaos birthday t-shirt yang bisa diperjualbelikan di JKT48, karena ini kebetulan ulang tahun pertama aku yang dirayakan karena sudah sebagai member inti. Jadi aku baru pertama kali punya birthday t-shirt nih Om Tante, dan anaknya tuh pengen banget bisa merasakan menjadi salah satu orang yang memiliki birthday t-shirt pertama aku. Bagus kok Om Tante, nih aku jamin ya, itu bisa dipakai untuk jalan-jalan bisa, untuk acara keluarga bisa, untuk tidur bisa, untuk acara sekolah bisa, untuk kegiatan lainnya bisa. Jadi tuh karena ini kaos, jadi bisa dipakai untuk kapan aja. Jadi kalau misalnya emang mungkin kayak ngerasa kayaknya nggak cocok deh kalau dipakai keluar, itu bisa banget buat dipakai di rumah juga nggak apa-apa.
Kalau mau pakai keluar juga nggak apa-apa karena bisa di stylingin. Nanti aku juga bantuin kok om tante karena aku ada rencana buat bikin video yang bisa buat nge-styling si birthday t-shirt ini. Nanti aku bakal bikin beberapa variasi, siapa tahu bisa jadi kayak video panduan ya. Kalau misalnya emang bingung atau kayak ngerasa mau diapain ya kaosnya, aku bisa banget kasih beberapa ide yang mungkin nanti bisa diikutin sama anak om tante. Jadi kayak bisa dipakai juga ke luar rumah biar kayak gak sayang. Mungkin kayak aduh ngapain beli kaos lagi kan udah banyak gitu kan. Ini kan modelnya cuma satu-satunya doang nih om tante. Jadi kayak sebenarnya belum ada sih. Jadi kayak aku pengen aja kalau misalnya om tante bisa memperbolehkan anaknya untuk memiliki birthday t-shirt aku. Makasih ya, semoga lancar terus rezekinya, panjang umur, sehat selalu, semoga diberikan kebahagiaan. Semoga anak om tante juga menjadi anak yang penurut ya abis ini ya. Terima kasih, bye-bye. Oke, itu ya. Tuh, aku udah doain juga buat om tante ya guys. Semoga dibolehin, biasa sih dibolehin ya. Aku juga tadi udah kayak banyak senyum, aku udah murah senyum. Biasa kan kayak ibu-ibu tuh sukanya ngelihat kayak yang murah senyum gitu kan. Kayak seneng kalau ngelihat ada anak gadis yang murah senyum. Nah, tenang guys, aku jagonya. Ini aku jagonya. Don't worry, chill. Ya kan langsung approve, sumpah. Trust me. So aku sengaja tadi kayak gini mulu biar biar kelihatan. Itu kayak sebuah charm gitu loh. Jadi kayak iya ya, boleh deh gitu. Nah kan bilangin ya guys, ini jarang-jarang dibikinin video izin. Jadi kayak ini khusus nih gitu. Siap. Oke, ditunggu ya kalian dengan langsung lucu banget langsung ditransfer. Kita kepelet. Emang aku lupa melet ya tadi, harusnya melet dikit kali ya biar kepelet. Nggak bercanda ya guys. Kan biasa gitu kalau kata orang, melet biar kepelet. Tadi aku kayak lupa, semoga tetap kepelet gitu ya. Cerita asbun banget sumpah. Kenapa aku bilang gitu ya? Itu aku asbun banget, tapi kayak setiap ada orang yang posting foto, ih kamu gak melet aja, aku kepelet. Jadi kayak oke, berarti aku harus melet kah abis ini biar kepelet. Agak bingung tapi kayak oke. Iya kan? Aku merasa kayak banyak banget yang ngomong kayak gitu, jadi kayak ya kan kayak aku bingung ini konsepnya apa, konteksnya apa, tiba-tiba bilang melet gak kepelet tuh kayak what? Kayak apa ya? Aku bingung aja sih. Emang kayak agak gak nyambung aja sama konteks fotonya, tapi thank you loh. Oh my god, udah dikirim ke grup video izinnya. Nanti kalau misalnya birthday t-shirt keluar, aku bakal bikin lagi ya, siapa tahu videonya. Ntar aku bikin video buat yang tadi nge-pair itu. Ntar kalian kirimin juga aja ke grup kalian, ke orang tua kalian. Jadi kayak, nih ada buktinya loh. Ibu, bapak, mami, papi, papa, mama, babe, ya semuanya. Karena buat nenek udah sekalian aja. Terima kasih ke 1001 jet pribadinya. Arigato. Kalau tuturannya, aduh. Kalau buat pasangan ya, aduh gimana nih? Terima kasih ke 1001 jet pribadinya. Gimana ya? Tergantung sih, enggak sih, ini tergantung kalian umur berapa dulu nih guys. Kalau untuk pasangan, so kalau misalnya seumuran sama aku, terus kalian izin ke pasangan kalian, kayak aku juga nggak berani deh. Itu urusan kalian deh kalau gitu. Tapi kalau misalnya kalian lebih tua daripada aku, terus kayak aku harus izin ke pasangan kalian, aku nggak apa-apa, karena bisa nih kayaknya nih, bisa.
agak usah, nanti kalian kirimin aja foto aku pas pakai birthday t-shirt. Itu pasti kan kayak wow lucu banget, boleh deh gitu. Nanti kan izin, aku boleh gak beli birthday t-shirt yang ini, aku boleh gak beli birthday t-shirt yang Aralia soalnya lucu banget, kamu mau sekalian gak? Nah, kamu mau yang kapelan gak? Nah kalau beli tuh jangan buat diri sendiri aja, kan kalian udah ada pasangan, beli juga buat pasangan kalian ya sekalian. Jadi gak usah basa-basi, aku pengen beli ini, jangan izin buat kalian dong, enggak, izin aja kayak aduh, aku pengen beli birthday t-shirt, kamu mau juga gak aku beliin sekalian nih biar kita kapelan, kan lucu. Bener kan? Bener kan? Aduh, jagonya aku pasti langsung dibolehin. Iya, sumpah, aku yakin. Siapa tahu kan belum ada bareng couple kan. Kayak mungkin pasangan kalian nungguin kapan ya aku dibeliin bareng couple. Nah, inilah saat kalian untuk bersinar, guys. Jagonya. Aku jadi sales deh abis ini. Kok idenya bagus. Kalian jangan meragukan kreativitas saya ya. Boleh, kata aku boleh. Sampai tetap gak dibolehin, boleh. Itu kayak feeling kalian aja gak dibolehin. Kalau gak dibolehin emang kenapa? Kan mau beli kaos doang. Kayak, emang kan kalau beli kaos biasanya izin? Enggak kan? Emang kan kalau mau beli baju biasanya izin? Enggak kan? Kenapa gini harus izin? Enggak kan? Aku ngerasa kan kalau beli baju gak mungkin izin dulu. Kayaknya aku pengen beli baju baru deh. Aku mau beli kemeja baru deh. Kayaknya kalian ngapain izin? Pasti kan tiba-tiba beli kan? Aku ada kebutuhan buat beli ini. Kayak aku lagi pengen beli ini deh. Tadi baju bagus banget. Aku pengen beli deh. Kalian gak izin kan? Kalian ngapain izin? Pertanyaan aku. Akal-akalan kalian aja ini. I know ya. Kalian meremehkan skill analisis aku. Biar lucu aja, kalau biar lucu beliin juga, kayak ajak beli, ajak kapelan biar lucu. Aduh. Ting. Promosinya lucu, makasih adek. I know. Terus bilang guys, kan kalau merayu dapat fotonya juga. Jadi setelah dapat baju tuh nggak baju doang, fotonya juga. Bisa jadi misalnya ya ada yang kayak WTS-in si PC-nya kan, terus kayak dijual harganya segini, Pak ini bisa beli setengahnya, ini nombok sedikit doang nih bisa beli t-shirt lagi gitu kan. Kayak bilang pintarnya. Banyak guys, banyak cara untuk bisa memiliki birthday t-shirt saya. Atur aja, ini udah aku aturin loh, ini udah aku arahin loh. sorry bentar, ini aku lagi kayak tarik nafas untuk biar gak capek jujur ngomongnya. Tapi itu kan bisa berdiri secara aku udah keluar, aku bakal kayak gini lagi. Oke, kalian tungguin aja, oke? Nih nanti bakal lebih proper lagi aku promosinya setelah berdiri secara keluar. Lihat aja kalian. Iya, aku bentar lagi ulang tahun guys. Gak nyangka. Kayaknya bukan cocok main film deh, cocok jualan deh lebih tepatnya. Iya. Aku jadi pede buka bakery. Bohong. Enggak sih, belum pede sih. Iya ya, itu lagi pembahasan ke bakery. Gimana deh, aku lagi pengen banget buka bakery, soalnya sorry deh. Kok tiba-tiba bakery, ya daripada tiba-tiba top gifter mendingan bakery guys. Tapi kayak yaudah kita sekalian aja kali ya. Nomor 10 ada Kawin, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Evan, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Devita, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Vika, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Farida, terima kasih banyak Kak.
Nomor 5 ada Kak Ayam Zat, terima kasih banyak Kak Diketa. Nomor 4 ada Kak Ima, terima kasih. Kak Imanya Rali, terima kasih banyak. Nomor 3 ada Kak siapa? Terima kasih banyak. Nomor 2 ada Kak Adam, terima kasih banyak. Nomor 1 ada Kak Major G. Ini takut ke refresh. Oke, bener. Ah, kan salah lagi. Nomor 3 ada Kak Adam, terima kasih banyak. Nomor 2 ada Kak Ayam Zat, terima kasih banyak kan. Nomor 1 ada Kak Major G, terima kasih banyak. Maaf ya, kadang aku harus ngecek 2 kali gitu deh. Kalau nggak kayak keganti-ganti gitu. Oke, sekarang aku mau tulis dulu. Bentar ya, ini udah nggak tek lagi sumpah. Aku bilang tek lagunya tek gitu. Bentar. Ini yang dapat aku tambahin gambar anjing laut, gambar si lain atau anjing laut atau singa laut sih, nggak tahu lah, itu loh pokoknya guys. Tambahin si lion karena selain si lion kalian juga orang favorit aku. Si lion bukan orang sih, tapi aku suka. Aku lagi berusaha kayak ngelucu gitu deh di sini. Maksudnya bukan di live tapi di yang fanlightnya ini. Terima kasih. Coba kirim dulu emoji si lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Semangat besok hari Senin kan. Semangat kalian yang ada kegiatan di hari Senin. Aku nggak bobo langsung sih, tapi aku pengen bersih dulu deh guys. Aku udah gerah banget. Bye. Semangat hari Seninnya besok, istirahat yang cukup ya. Semoga bisa tidur dengan nyenyak. Nanti kita lanjut ngobrol lagi, oke? Terima kasih Kak Adam. Selamat istirahat. Thank you semuanya. Bye. Kita see you lagi besok. Mungkin. Let's see. Bye bye.